Halo semuanya, nama gue Tommy, dan selamat datang di episode keempat dari reaksi gue terhadap keyboard kalian, dimana di video ini, gue akan ngeliat submission keyboard-keyboard kalian yang udah kalian submit di Discord gue, dan gue akan kasih genuine reaction gue terhadap mereka. Nah, untuk episode ini, sebenarnya memang harusnya gue upload bulan kemarin, cuman seperti yang kalian tahu dari video gue yang sebelumnya ini, gue sebulan kemarin agak sedikit penuh jadwalnya atau sedikit sibuk, jadinya gue undur ke bulan ini. Tapi tenang aja, gue akan coba untuk tetap bikin video ini tuh sebulan sekali. Nah, kalau misalnya kalian pengen keyboard kalian gue reaksiin di episode-episode selanjutnya, kalian langsung aja masuk ke Discord gue di bawah. Jadi masuk ke Discord, terus ke channel yang Keyboard Flex. Abis itu ikutin aja instruksinya, nanti bakalan gue pilihin tuh siapa aja yang bakal gue reaksiin. Karena banyak banget submissionnya dan pastinya nggak mungkin gue reaksiin semuanya sekaligus. Jadi coba aja submit keyboard-keyboard kalian ke channel itu, dan mungkin aja di episode-episode selanjutnya bakal muncul di video gue. Daripada lama-lama, langsung aja kita masuk ke submission yang pertama. Oke, kita udah ada submission pertama kita dari Tuzi, yang keyboardnya itu adalah KBD67 Lite yang round 2. Dan ini dia katanya plateless, jadi nggak pakai plate sama sekali. Jadi konfigurasi plateless itu memang cocok banget buat kalian yang pengen dapat sound signature yang lebih clacky dibanding yang low pitch. Jadi mungkin aja gue bakalan denger suara yang clacky di sini. Untuk stabilizer dia pakai Durock V2 screw in, udah di holy mode dan udah di loop juga dengan 205G0 dan XHT BDZ. Terus dia keycapsnya pakai EPBT charcoal dan switchnya itu pakai Gateron Yellow KS3. You can never go wrong with Gateron Yellow KS3 sebenarnya. Oke, jadi ini dia gambar keyboardnya, ya KBD67 Lite warnanya apa ini? Warna putih apa warna beige ini? Apa grey? Kayaknya beige, putih, milky, greyish white gitu nggak sih? Terus dia pakai BBD charcoal, cocok sih masuk colorway-nya sama keyboardnya, si keycapsnya. Switchnya nggak bakal kelihatan, tapi kalau misalnya saran dari gue sih mungkin pakai apa ya, switch yang lebih matching aja kali kalau misalnya pengen di showcase switchnya gini. Cuman nggak apa-apa karena memang switch itu nggak kelihatan, dan KS3 Gateron Yellow itu bener-bener udah kayak soft spot, udah kayak comfort zone orang banyak lah. Jadi KS3 Gateron Yellow itu memang udah jadi pilihan orang banyak. Nah, untuk dari visual sih not bad. Gue bisa bilang ini keyboard pleasing to the eye. Karena gue lebih suka, jujur aja gue lebih suka KBD67 Lite yang warnanya solid gini dibanding yang smoky atau yang frosted gitu. Jadi very good visually. Kalau untuk dari suara, langsung aja kita dengar suaranya. Ini dia. Oh, oke. Ini bener ya kata gue. Jadi memang kalau plateless itu akan lebih high pitch dibandingkan low pitch, dan KBD67 Lite itu biasanya sound signature-nya itu nggak se high pitch ini. Kalau misalnya dia pakai full silikon sama plate-nya. Jadi karena dia plateless jadinya agak lebih clacky sedikit suaranya. Cuman memang KS3 Gateron Yellow itu tidak memberikan sound signature yang high pitch. Jadi ya dia low pitch clack lah, low pitch clack gitu. Spacebarnya nice, nggak ada rattle. Oke, that's nice. It's nice. Oke. Dari suara sih oke banget. Jadi ini both visually and suaranya juga itu enak banget. Jadi gue bisa lihat keyboard ini bisa jadi daily driver gue sih. Kalau gue pribadi ya, gue suka layout 67 keys gitu. Terus abis itu warnanya juga gue suka. Dia cuma warna simple aja, warna dual tone yang nggak ngejreng-ngejreng banget. Dari suaranya juga nggak ngeganggu, tapi nggak nyaman juga gitu. Jadi ya balance banget lah untuk keyboard ini. Gue bisa kasih nilai di 9. Oke, kita lanjut aja ke submission yang selanjutnya. Oke, untuk submission yang kedua ini ada dari Zone Kevo. Dia itu adalah Tofu 60 warna kuning yellow ya. PCB-nya pakai DZ60 atau DZ60. Dia DZ60 yang Aero Keys, kayaknya beli di Mekaland. Switch-nya itu pakai JWick Yellow yang udah di loop dengan 205G0 dan 105 di springnya, dan diganti springnya dipakein film TX 0,15 mm. Stabs-nya sama pakai Durock V2 screw in. Keycapsnya pakai Akop Sitakus PBT keycaps. Gue juga pernah nyobain ya waktu gue nge-build EQ68 Aurora.
Dan dia itu O-ring mounted. Nah, gue penasaran dia O-ring mountednya itu Gami O-ring atau yang apa namanya, O-ring yang di standoff-nya. Tapi kelihatannya sih dia yang di standoff ya, karena untuk Tofu untuk ngedremel itu kan dia kan standoff-nya kan terbuat dari metal ya, jadi harus digergaji gitu, harus didremel. Jadi itu kayaknya less likely sih, lebih most likely-nya itu yang standoff dikasih O-ring. Tapi kita lihat aja. Dari secara visual sih ini kebantu banget ya sama dashmate-nya, karena dashmate-nya itu dia pakai Tenjin yang Suzaku kalau nggak salah ini. Apa yang satu lagi gue lupa. Pokoknya Tenjin dashmate, kayak iya bener Suzaku deh ini. Jadinya warna kuning merah hitamnya itu terkomplimen ya sama dashmate-nya. Kalau misalnya dashmate-nya bukan pakai ini mungkin agak sedikit gak cocok kalau menurut gue pribadi ya. Oh iya, ada artisan juga tuh lucu. Karena dia kebantu banget sama dashmate-nya, jadi gue bisa kasih ini visually itu 9 dari 10. Tapi itu sangat-sangat situasional gitu ya, sangat-sangat situasional kalau kayak gini kalau bagi gue ya. Untung aja dia dashmate-nya bisa nge-komplimen. Kalau misalnya dashmate-nya generic item aja gitu, gua rasa colorway kayak gini dari case-nya yang kuning, keycaps-nya yang hitam abu-abu, terus aksen merah itu agak kurang masuk sih. Tapi itu opini gua aja gitu. Oke, nice. Kita langsung aja lihat sound test-nya. Oh, clacky banget. Oh, tapi suara hollow ininya masih kedengeran ya, hollow tofunya. Signature-nya Tofu lah, suara metalnya itu. Harusnya bisa di ini ya, bisa dijinakin pakai silikon atau shelf liner atau tape mod gitu. Cuman mungkin emang dia lebih suka suara yang pure-nya aja Tofu gitu. Oke, kita bakal denger ininya. Modifier alpha-nya clacky. Dia Wikilo ya. Clacky banget. Tuh kedengaran tuh suara hollow-nya. Kelenteng gitu. Modsnya mana modsnya? Nice, backspace-nya nice, enternya nice. Spasinya dong. Oh, you teasing me. Lighting gue. Spasinya belum ya? Loh, udah belum sih tadi spasinya? Coba. Kok nggak dipencet spasinya? Oh, ini dia. Oh, kedengeran banget holy mode ya, belum di break in mungkin sama dia suara ininya. Plasternya itu belum di break in sama dia, jadi masih kedengeran suara plaster banget, tapi nggak apa-apa, yang penting nggak rattle. Oke, jadi itu dia suara dan keyboardnya Tofu ya, Tofu 60. Ini salah satu Tofu yang terbaik suara yang pernah gue dengar. Karena Tofu itu memang harus di modding lagi kalau misalnya pengen suaranya itu nggak terlalu terlalu hollow dan terlalu metallic suaranya gitu. Mungkin bisa dengan pakai PE foam, bisa dengan tape mod, bisa dengan FA foam segala macam. Pokoknya balok metal ini tuh harus dijinakin suaranya kalau misalnya pengen enak, kecuali kalau kalian suka suaranya yang metal kelenteng kayak tiang ronda gitu. Tapi itu kan semua kan preferensi. Kalau buat gue sih ini enak, dia moddingnya udah cukup sih, lumayan. Mungkin tinggal dampening medianya aja agak diimprove dikit. Jadi untuk keseluruhan gue bisa kasih nilai ini 8 dari 10. Nice one. Oke, langsung aja kita masuk ke submission yang selanjutnya. Oke, jadi ini dia submission yang ketiga. Ada dari Mas Rens. Dia itu adalah, oh ya, jadi ini dia itu kan Phanteks Maxfit 61. Banyak banget yang submit Phanteks Maxfit 61 dan VX5 Pro, yang basically dua keyboard itu adalah dua keyboard yang sama. Jadi gue harus pilih salah satu lah ya, biar nggak generik banget keyboardnya itu doang gitu. Jadi dari sekian banyak itu gue paling tertarik sama yang ini. Jadi kita langsung aja baca spesifikasinya. Dia itu Phanteks Maxfit 61 dengan switchnya Gateron Milky Yellow, lu pakai Krytox 25G0, keycapsnya pakai XD Honey Milky Caps.
acrylic case yang desain sendiri dan cetak ke bapak gitu. Nih gue langsung tertarik banget pas baca ini. Dia desain sendiri dan cetak ke bapaknya sendiri. Jadi bapaknya itu vendor akrilik ya. Jadi kalau misalnya kalian tertarik bisa langsung ke bapaknya Mas Rens kalau misalnya pengen cetak case akrilik. Jadi dia stack akrilik, bikin sendiri. Stepsnya itu steps bawaan Max Fit yang udah dulu pakai 205G0 di housing dan super loop di wirenya. Oke, interesting. Dan dia udah dipakein Tempest mode atau tape mode, PE foam mode, Eva foam mode. Hanya di plate, jadi plate foamnya pakai Eva foam. Lah terus PE foamnya diapain dong? Oke, kita lihat aja nanti apa namanya sound testnya. Sama band 8 mode di stabilizers ya, asumsi gue ya. Oke, visually not bad. Dia agak sedikit maksa ya, memang dengan layout ANSI yang biasa, cuman nama dia dibikin ala-ala HHKB gitu. Tapi untungnya nggak terlalu mencolok ya, karena memang nggak tahu ya, there's something about the keycaps gitu ya. Keycapsnya itu agak sedikit membuat citra keyboard ini nggak terlalu hancur gitu. Karena keycapsnya dia itu kelihatannya rata aja gitu XDA, jadinya case yang ala-ala HKB gini tuh nggak terlalu mencolok lah, anehnya gitu. Memang kan harus kalau mau pakai HKB itu kan harus pakai sangat layout. Cuman sama dia diakalin kayak gini ya, mirip HKB-nya IAS 62 kalau misalnya kalian tahu. Ya visually not bad. Sayangnya dia nyalain RGB, mungkin harusnya RGB dimatiin aja ya karena agak ngeganggu. Kalau misalnya udah pakai keycaps yang nggak shine through gitu ya, lebih baik dimatiin RGB-nya kalau misalnya mau dipakai buat ngeflex gitu atau mau buat pamer, karena nggak cocok aja gitu menurut gua kalau misalnya keycapsnya itu udah yang nggak shine through, yang udah legendnya udah paten tapi masih dipaksain buat RGB gitu. Itu aja sih paling kritik dari gue. Kita langsung aja. Oh iya, nilainya visually menurut gue ini ya 6,5 sampai 7 dari 10 lah ya. Not bad at all. Extra point karena dia ngeprint akriliknya sendiri ke bapaknya. Oke, daripada lama-lama langsung aja kita ke sound testnya. Ini dia sound testnya. Oh, the obligatory mouse clicking. Clacky. Wah, Discord gua ngengok-ngengok anjir. Ntar abis ini gua matiin notifnya. Spasinya masih ada sedikit ticking sih, gua denger sih. Mungkin karena pakai super loop itu sih tadi. Ya, not bad lah suaranya. Not bad at all. Oh, ini dia nih, modsnya nih. Oh, modsnya aneh ya kalau dulu pakai super loop ya. Suaranya aneh sih menurut gua sih. Spasinya lumayan, not bad. Ya paling backspace shift enternya itu agak aneh sih kalau pakai super loop sih suaranya. Oke, thank you Mas Rens. Suaranya not bad banget. Overall gue bisa kasih ini nilai ya 7 lah ya. Extra point sekali lagi gue bilang karena case-nya desain sendiri dan cetak ke bokap sendiri ya. Itu extra point banget. Cuman bisa diimprove di cara lo looping stabilizersnya, mungkin cara lo tuning stabilizersnya, karena suaranya masih agak kurang enak didengar kalau menurut gue pribadi. Cuman sisanya sih udah oke sih, udah oke. Keycaps XD-nya ngebantu banget pastinya buat keyboard akrilik yang suaranya generik banget. Jadi itu aja sih paling overall yang bisa gue kasih saran atau kritik kepada si Mas Rens ini. Langsung aja kita masuk ke submission yang selanjutnya. Oke, ini dia submission yang selanjutnya ada dari Philbert SM dengan keyboardnya yang Bakeneko 60. Kayaknya udah pernah ya Bakeneko sebelumnya, cuman ini ada Bakeneko lagi.
Swissnya itu pakai OP Blacks, JWK OP Blacks. Gue tertarik banget nih dengar suaranya. Case-nya aluminium, ya iyalah karena Bakeneko ya kan. Loopnya itu dengan 25G0 dan 105 on the spring. Sepertinya springnya nggak diganti, jadi pakai spring bawaan OP Black. Stabilizernya pakai cherry clip in. Oh, going for the budget route ya. Jadi paling murah stabilizer untuk PCB mount paling murah cherry clip in tuh. Terus keycapsnya pakai JMK laser. Sangat-sangat mengkomplimen warna case Bakeneko-nya warna biru. Dan plate-nya itu pakai FR4 plate. Oke. Visually gue bisa bilang ini oke banget ya. Cuman ada sedikit minus nih menurut gue nih. Kalau yang tadi tofunya itu sangat-sangat dikomplimen oleh Desmet Tenjin-nya, yang ini menurut gue agak sedikit justru kontradiktif gitu. Agak sedikit bertentangan. Jadi warna biru terus ketemu sama Desmet hitam, putih, kuning, merah gitu agak ya mungkin kalau orang yang suka warna-warni it's okay, tapi menurut gue yang harus matching gitu agak kurang sih. Sayangnya ya, ini sayang banget, sangat disayangkan. Mungkin dia lagi udah beli Desmet yang matching cuman masih OTW gitu ya. Jadi kebetulan lagi pakainya Tenjin Suzaku, jadinya dipakein aja gitu. Tapi overall kalau misalnya keyboardnya doang ini oke banget sih. Case sama keycapsnya matching, jadi gue bisa kasih ini visually 9 out of 10. Langsung aja kita dengar suaranya. Ini enak nih suaranya nih. Gila clacky banget, gue suka. Stabilizer nice. Gila ini clacky-nya mantep banget. Gue jadi pengen switch OP Black. Sebenarnya gue dari dulu pengen switch OP Black sih. Cuman belum ada kesempatan buat beli aja. Gila suaranya enak banget. Ini enak banget suaranya sumpah. Langsung aja ke modsnya ya. Ini dia modsnya. Shift kiri nice. Spasinya nice. Shift kanan nice, backspace nice. Alphasnya mantap. Oke. Terima kasih siapa? Filbert. Suaranya enak banget. Clacky-nya oke dan ada suara creamy-nya sedikit. Kalau misalnya kalian bisa dengar creamy-nya itu kayak apa namanya? Ada scratchy-scratchy dikit lah ya, yang ketutupan gitu. Dan itu balance banget sih menurut gua. Jadi menurut gua ini overall Bakeneko dengan warna yang unik ya, warnanya keren sih. Itu 9,5 dari 10. Good job Filbert. Kita langsung aja masuk ke submission yang selanjutnya. Oke, submission selanjutnya dari Wisnu dengan keyboardnya yang bernama FL-CMMK MK870. Keyboard TKL yang fun fact sedang OTW ke gua karena udah gue beli dari dia keyboardnya. Jadi expect video buildnya ya nanti di channel gua. Karena gue tertarik banget sama keyboard ini bukan karena dia itu hanya sekedar keyboard TKL high profile yang warnanya oke, tapi karena dia itu keyboard pre-built dengan PCB yang south facing. Jadinya kalau misal pakai cherry profile itu nggak bakal interference. Dan itu menurut gue menarik banget sih. Jadi dia pakein di sini JWK Red stock, nggak pakai di loop. Stepsnya itu stock juga, tapi udah di factory loop juga. Ada silicone plate dampener, foam under PCB, Tempest mode dan PIVO mode, dan keycapsnya pakai Ako Psittacus. Sama yang tadi ya, sama yang pakai tofu. Visually oke sih, cuman memang ada satu kritik gue terhadap keyboard ini adalah plate-nya itu kenapa harus warna putih. Memang itu nggak cocok banget karena warna keyboard, warna casing keyboard ini kan smoky black ya. Harusnya dikomplement dengan warna plate yang warna hitam juga. Kan sebenarnya kan bahan mah sama aja plate, sama-sama steel aja gitu, steel plate. Cuman warnanya aja mungkin bisa direvisi menjadi warna hitam untuk dari pabrik ya. Karena ini menurut gue nggak cocok banget sih untuk warna case kayak gini. Smoky black gini tapi plate-nya warna putih. Jadi agak mencolok gitu, nggak enak ngeliatnya. Tapi nggak apa-apa karena untungnya ketutup dengan keycaps bertemakan gelap juga. Ako Psittacus yang colornya itu hitam abu-abu merah. Dan karena ini keyboard TKL jadi aksennya dapat banget warna merahnya. Jadi oke banget sih untuk colorway ini disatukan dengan warna case yang smoky black. Jadi visually gue bisa kasih keyboard ini 8. Tapi karena ini keyboard pre-built, mari kita dengar suaranya. Apakah bisa matching dengan visualnya? Oh,
hollow ya, agak hollow ya, plastiknya agak hollow. Tapi overall not bad sih, maksudnya suaranya tuh nggak kayak suara TKL pre-build pada umumnya gitu, kayak misalnya VX5 Pro atau Techwear Phantom gitu ya. Mungkin karena dia ada case tambahannya itu di atasnya, kayak top covernya gitu yang terbuat dari plastik juga, bukan akrilik kayak waktu gue pakai VX5 Pro. Dan karena switchnya Joby Crate juga, jadi kedengar lebih clacky. Overall nice sih suaranya sih, gue bisa bilang ini suaranya nice. Ada sedikit hollowness di bagian spasinya, gue bisa denger. Mungkin itu bisa di fix dengan spacebar foam atau foamnya ditebelin di bagian spacebarnya gitu. Sounds pretty nice. Ini dia modsnya. Nah, ini bisa kedengeran nih hollowness di modsnya. Nah, kan? Ya agak hollow sih, agak hollow memang. Tapi sounds pretty good, pretty nice. Oke, jadi overall kalau dari visualnya bagus, cuman suaranya masih ya lumayan sebenarnya sih, cuman masih bisa butuh beberapa hal lagi ya untuk di mod lah. Jadi gue bisa kasih itu suaranya 7, jadi kalau digabung-gabung 7,5 lah ya nilainya. Not bad untuk keyboard pre-build yang switch-nya nggak di loop itu not bad banget loh, 7,5 dari 10. Oke, langsung aja kita ke submission selanjutnya. Oke, submission selanjutnya dari Bapak Dr. Bionardo. Ya. Dengan keyboardnya yang disiplin 65 ya. Fotonya di atas ini nih, jauh banget di atas. Nih, disiplin 65. Keycapsnya itu dia pakai Cherry Profile 9009 nggak sih? Kalau nggak salah. Nih, kenapa kepisah sih Pak Dokter? Keycapsnya pakai oh enggak. Keycapsnya diganti jadi NPKC White Orange. Terus case itu acrylic sandwich mount karena dia disiplin 65 ya. Emang biasanya akrilik. Stepsnya pakai Durock V2 yang udah di holy mode dan di loop dengan 2FG0. Switchnya pakai JW Kilo loop dengan 2FG0 dan 105 di springnya. Visually oke sih, ini keyboard dengan jidat gini gue suka sebenarnya. Ada jidatnya gitu ya di bagian atasnya gitu. PCB-nya tuh kelihatan, jadi aliran-aliran elektronik that kind of shit-nya kelihatan lah gitu. Oke sih, oke banget. Cuman sayangnya disiplin ini tuh kadang-kadang apa ya, case-nya tuh generik banget gitu loh. Padahal dia kan stack akrilik ya, harusnya bisa divariasiin lagi gitu. Mungkin kakinya dibikin slanted gitu, atau jidatnya divariasiin. Cuman sayangnya di kasus ini Pak Dokter case-nya itu kurang kreatif. Cuman untungnya dibantu dengan jidatnya ya, karena jidatnya itu memberikan unsur estetika tersendiri gitu menurut gue. Jadi overall visually gue bisa kasih keyboard ini 7 dari 10. Tapi bagaimana dengan suaranya? Oh, oke, suaranya not bad. Tapi sangat-sangat generik dengan keyboard akrilik pada umumnya sih, memang. Still menurut gue ini not bad banget sih. Spasinya nice banget Pak Dokter. Good job tuningnya. Stabilizersnya nice semua, nggak ada yang rattle ataupun ticking. Nice. Oke, terima kasih Pak Dokter atas submissionnya. Suaranya oke, tapi paling-paling gue bisa kasih 7 dari 10 karena sangat-sangat generik ya. Mungkin 8 deh, 8 karena stabilizernya oke banget. Jadi overall gue bisa kasih keyboard ini nilai 8 dari 10. Terima kasih untuk submissionnya. Langsung aja kita ke submission terakhir di video ini. Oke, ini dia submission terakhir di video ini dari Azernith dengan keyboardnya yang Key 65 atau kata dia kunci 65. Dia itu stabilizernya pakai Durock V2 yang di loop dengan XHT-BDZ dan 2FG0 di housingnya. Switchnya pakai Cherry MX Hyperglides Brown yang udah di loop dan juga di film. Jadi bukan Hyperglides Black tapi Hyperglides Brown. Dengan plate-nya itu yang copper atau tembaga dan silicon dampening. Very very interesting ya. Jadi dia switchnya pakai Hyperglide Brown dan plate-nya pakai plate tembaga. Gue interested banget sih. Keycapsnya pakai JMK Red Samurai 2 dan udah situ aja sih. Jadi visually menurut gue ya, ini menurut gue pribadi agak kurang masuk warna keycaps dan warna case-nya. Mungkin kalau misalnya case-nya warna hitam bisa lebih masuk lagi warna keycaps-nya. Cuman karena case-nya putih dan abis itu keycaps-nya hitam merah gitu,
kurang matching lah kalau buat gue pribadi. Mungkin harusnya bisa dikomplement dengan dashmat ya, kayak tadi si Tofu. Cuman sayangnya dashmatnya juga hitam putih. Jadinya nggak bisa ngekomplimen sama sekali. Tapi nggak apa-apa, karena di GMK dan you can never go wrong with a GMK set gitu kalau menurut gue. Jadi langsung aja untuk visual ya, untuk visual sendiri gue bisa kasih keyboard ini nilai sekitar 7,5 dari 10 lah. Untuk visual ya, untuk visual. Tapi mungkin bisa naik karena ini Key65 dan blokernya itu cantik banget. Jadi mungkin 8 lah, 8 dari 10 visualnya. Tapi gimana dengan suaranya? Nih, ini gue interest banget nih sama suaranya nih. Oh, Alphasnya enak suaranya, cuman ini yang gue denger kemarin waktu Yokip bikin Key65 juga. Suara spasinya itu hollow. Nggak selaras sama suara Alphas ya, suara pastinya tuh. Gue nggak tahu kenapa. Apa pas pembuatannya gimana tuh? Tapi kok bisa gitu loh, suara Alphas sama suara spasi itu 180 derajat bedanya. Jadi suara Alphasnya high pitch, tapi suara spasinya tuh low pitch kayak keyboard plastik gitu. Tung 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 gitu spasinya. Sayang banget sih ini sih. Alphasnya sih enak sih. Plate tembaganya surprisingly good sih suaranya. Oke nih, coba. Tuh kan, spasinya low pitch banget. Enternya juga. Shift kirinya kleki. Aneh ya, nggak rata suaranya. Oke. Terima kasih Azanit untuk submissionnya. Untuk suara gue bisa bilang ini nilainya 7 dari 10 ya, karena spasinya itu agak sedikit out of place aja sih suaranya dibanding Alphasnya. Cuman not bad lah ya. Kombinasi switch dengan plate-nya, untungnya ya kombinasi switch dan plate-nya itu membuat suaranya jadi enak di Alphasnya. Sayangnya mungkin spasinya bisa diakalin dengan ganti switch lain, atau mungkin dikasih switch pad atau space bar foam, gue nggak tahu. Pokoknya akan lebih bagus menurut gue kalau opini gue pribadi itu kalau misalnya spasinya itu nggak terlalu jauh perbedaan suaranya dengan Alphasnya. Itu aja sih paling. Jadi overall gue bisa kasih keyboard ini nilai 8 dari 10. Terima kasih atas submissionnya. Oke, dan itu submission terakhir di video ini dan akan menjadi penghujung video ini juga. Kalau misalnya kalian pengen keyboard kalian gue reaksiin di episode-episode selanjutnya, jangan lupa cek Discord gue dan ikutin instruksinya yang ada di channel Keyboard Flex. Linknya bakal gue taruh di deskripsi dan di screen sekarang, jadi langsung aja cus. Oke, itu aja untuk video hari ini. Terima kasih semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan kasih tahu ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian gak suka sama videonya, kasih tahu ke gue. Jangan lupa juga untuk subscribe dan follow sosial media gue yang ada di deskripsi di bawah. Ada Instagram, Twitter, dan TikTok di mana gue upload video-video pendek juga di situ. Kalau misalnya kalian pengen ngobrol-ngobrol sama gue, silahkan join Discord gue yang ada linknya di bawah. Sekaligus kalau misalnya pengen pamer keyboard. Dan udah itu aja. Terima kasih semuanya yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been your boy Tommy, and as always, peace out.